Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, minggu lalu kita membahas tentang unsur ekstrinsik dalam teks drama. Sekarang Ibu akan membahas tentang materi unsur intrinsik dalam teks drama. Ada yang tahu unsur intrinsik yang pertama itu apa? Coba angkat tangan. Nah, benar sekali. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar pembuatan drama. Ibu, apa sih bedanya tema dan judul? Oke, tema adalah seperti yang kita tahu, ide atau gagasan pokok. Contohnya seperti percintaan. Di dalam percintaan ini terdapat berbagai macam judul. Contohnya dalam sinetron, judulnya seperti Ikatan Cinta atau cerita tentang yang lain, Cinta Samudra atau lain sebagainya. Itu termasuk temanya adalah percintaan. Oke, unsur yang kedua adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Gimana sih maksudnya itu, Ibu? Rangkaian peristiwa dari prolog atau pengenalan suatu tokoh sampai ke ending. Ending apa sih, Bu? Sampai tamat cerita. Itu namanya jalan cerita. Oke, selanjutnya unsur yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan dalam drama. Oke, di sini terdapat 3 jenis tokoh. Ada yang tahu? Coba angkat tangan anak-anak. Benar sekali. Terdapat 3 jenis tokoh. Yang pertama adalah protagonis, yang kedua adalah antagonis, yang ketiga adalah tritagonis. Apa sih, Bu, pengertian dari semuanya itu? Oke, protagonis adalah tokoh yang menjadi pendukung cerita atau pemeran utama. Yang kedua adalah tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita atau drama. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang tidak memihak antara protagonis dan tritagonis. Oke, unsur intrinsik yang keempat adalah watak. Unsur intrinsik yang keempat adalah watak atau sifat atau karakter yang diperankan oleh si tokoh dalam drama tersebut. Contohnya seperti tokoh protagonis. Di sini kita sudah tahu kalau tokoh protagonis itu adalah wataknya atau sifatnya adalah baik. Sedangkan tokoh antagonis itu wataknya atau sifatnya itu jahat. Dan yang terakhir, tokoh tritagonis itu netral atau tidak memihak antara jahat dan baik. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, silahkan berdiri anak-anak. Ya, silahkan tangan di depan dada. Terus lakukan seperti yang Ibu lakukan. Selamat siang, 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 siang. Luar biasa. Begitu ya anak-anak, silahkan. Selamat siang, 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 siang. Luar biasa. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Oke, unsur yang intrinsik dalam teks drama yang kelima adalah latar. Latar adalah suatu gambaran tempat, waktu, serta suasana yang terjadi dalam suatu kisah drama yang berlangsung. Latar dibagi menjadi 3, contohnya seperti apa? Latar tempat, contohnya yaitu kita sudah tahu tempat seperti di sekolah, di hutan, dan lain sebagainya.
Oke, latar waktu. Latar waktu di sini menjelaskan tentang hari, pagi, sore, siang, malam, dan juga latar waktu ini digunakan pada tanggal atau waktu seperti jam 9.17 Agustus 1945. Itu termasuk latar waktu. Untuk latar suasana kita sudah tahu, misalnya di Korea musim dingin itu adalah suasananya pasti dingin. Kalau di Indonesia lagi musim panas, itu suasananya akan panas. Oke, selanjutnya unsur intrinsik dalam teks drama yang keenam yaitu dialog. Dialog adalah percakapan antar dua tokoh atau lebih dalam sebuah drama. Oke, yang selanjutnya adalah yang ketujuh, konflik. Konflik adalah pertentangan atau masalah. Di sini konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Apa sih Bu perbedaan konflik eksternal dan internal? Oke, Ibu bakalan jelasin tentang apa sih perbedaan yang dua ini. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi pada tokoh dengan di luar diri tokoh. Contohnya seperti apa Bu? Misalnya contohnya berantem atau beradu argumen pendapat, misalnya bercekcok secara lisan. Dan juga berantem itu kontak fisik, sedangkan yang tadi hanya lisan. Oke, yang selanjutnya adalah konflik internal. Itu maksudnya adalah konflik antara tokoh dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa sih Bu? Maksudnya itu seperti misalnya konflik internal, misalnya kalian berpikir, misalnya konflik internal yaitu yang ada dalam pikiran kita, misalnya mau mobil atau motor nih, atau misalnya aku tidak bisa mengungkapkan rasa cintaku kepada dia, gimana, itu terdapat konflik internal yang ada dalam pikiran kita. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Kesimpulannya yaitu unsur-unsur intrinsik dalam teks drama adalah melibatkan elemen-elemen seperti tema, alur, tokoh, watak, latar, dialog, konflik, dan amanat. Analisis mendalam terhadap unsur-unsur ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makna dan tujuan di balik sebuah karya drama. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.